Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zaharani Zalamah, nomor BP 1910421031 dari Biologi kelas A Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi presentasi saya, di mana di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi tentang mekanika zat padat dan fluida. Maka dari beberapa materi yang ada, saya memilih untuk menjelaskan tentang kerapatan dan hukum Paschal. Ini merupakan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu dari Bapak Riko Adrial MSI. Mekanika zat padat dan fluida. Mekanika zat padat dan fluida ini yaitu suatu cabang mekanika kontinum yang mempelajari perilaku bahan atau material zat padat, terutama perpindahan dan deformasi material akibat gaya, perubahan temperatur, perubahan fase benda, dan penyebab eksternal atau internal lainnya. Zat padat dan fluida itu sangatlah berbeda. Di antaranya, dari sini telah dicantumkan perbedaan antara kedua material ini, yaitu zat padat cenderung tegar dan mempertahankan bentuknya, sedangkan untuk fluida tidak mempertahankan bentuknya tetapi mengalir di bawah pengaruh gravitasi. Baiklah, materi yang akan dibahas pertama yaitu kerapatan. Kerapatan adalah rasio massa terhadap volume yang merupakan sifat penting dari suatu zat, di mana di sini rumus dari kerapatan itu yaitu massa per volume. Kerapatan dari suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada suhu dan tekanan. Contohnya, pada suhu 4 derajat Celcius, kerapatan dari suatu air itu tepat 1 gram per cm kubik. Namun, seiring terus menaiknya suhu, maka kerapatan ini juga ikut menurun. Hal ini terjadi karena kerapatan didapat dari pembagian massa jenis dengan volumenya. Dengan meningkatnya suhu, air layaknya zat-zat lain akan mengalami penuaian dan volumenya akan meningkat, dan menghasilkan kerapatan yang lebih kecil dari semula. Nah, jadi apabila kerapatan suatu benda lebih besar dari kerapatan air, maka benda tersebut akan tenggelam. Namun, apabila kerapatan benda lebih kecil dari kerapatan airnya, maka benda tersebut akan mengapung ke atas. Nah, berikut ini merupakan tabel kerapatan dari beberapa zat. Dari tabel ini dapat kita ketahui, kerapatan dari suatu benda dengan yang lainnya itu sangatlah berbeda, bahkan tidak ada yang sama. Di sini telah dicantumkan ada beberapa zat, yaitu ada air 4 derajat Celcius, kerapatannya 1000 kg per meter kubik atau sama dengan 1 gram per cm kubik. Kemudian ada alkohol, kerapatannya 800 kg per meter kubik atau sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Lalu ada air raksa, ada aluminium, ada besi, ada emas, ada kuningan, ada perak, ada platina, ada seng, serta ada udara, yang mana udara pada suhu 27 derajat Celcius itu kerapatannya 1,2 kg per meter kubik atau sama dengan 0,012 gram per cm kubik, serta ada es. Es ini kerapatannya yaitu 920 kg per meter kubik atau sama dengan 0,92 gram per cm kubik. Berikutnya yaitu pembahasan soal tentang kerapatan. Di sini saya mengambil soal pada halaman 417 di poin 11 strip 1, di mana soal ini terdapat pada buku Tipler. Soalnya yaitu sebuah botol yang 60 ml diisi dengan air raksa pada 0 derajat Celcius. Bila temperaturnya naik sampai 80 derajat Celcius, 1,47 gram air raksa akan tumpah dari botol. Dengan mengasumsikan volume botol konstan, carilah kerapatan air raksa pada 80 derajat Celcius jika kerapatannya pada 0 derajat Celcius itu 13,645 kg per meter kubik. Baiklah, untuk menjawab soal dari kerapatan tersebut, dapat kita jawab dengan cara sebelumnya. Pada soal telah diketahui kerapatan dari raksa pada suhu 0 derajat Celcius itu yaitu 13,645 kg per meter kubik. Sedangkan yang tidak diketahui pada 0 derajat Celcius itu massa dari raksa tersebut. Jadi dapat kita cari dengan cara berikut. N sama dengan Rho dikali V, berarti 13,645 dikali 60 cm kubik sama dengan 818,7 gram. Kemudian dari raksa tersebut tumpah sebanyak 1,47 gram
tumpah pada suhu 80 derajat Celcius. Sehingga kita cari terlebih dahulu massa yang tersisa dengan cara massa yang tersisa sama dengan massa total dikurang massa yang tumpah, yaitu 818,7 dikurang 1,47, sehingga menjadi 817,23 gram. Nah, dapat kita cari kerapatan raksa atau rho sama dengan M per P. Maka massa yang tersisa dari raksa setelah tumpah tadi sebesar 817,23 dikali volume, yaitu telah diketahui 60, berarti 817,23 dibagi 60 sama dengan 13,6. Jadi kerapatan dari raksa yaitu 13,6 gram per cm kubik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan, yang mana ilmunya ini bernama Blaise Pascal pada abad ke-16. Hukum Pascal ini berbunyi, jika tekanan eksternal diberikan ke sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Nah, artinya, jika tekanan diberikan kepada fluida dengan sistem tertutup, akan sama besarnya dengan tekanan yang keluar dari sistem tersebut. Baiklah, sebelum membahas tentang persamaan dari hukum Pascal, terlebih dahulu kita perlu mempelajari tentang ilmu dasarnya, yaitu tekanan. Tekanan merupakan efek dari gaya yang bekerja pada sebuah permukaan, yang mana rumus tekanan ini yaitu P sama dengan F per A. P itu tekanan dengan satuan Pascal, F gaya dengan satuan Newton, serta A luas permukaan dengan satuan meter persegi. Nah, sehingga persamaan Pascal ini yaitu P masuk sama dengan P keluar, atau tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Berikut ini telah ditampilkan gambar ilustrasi dari hukum Pascal. Di sini ada F1 ini gaya yang diberikan, ada A1 ini luas permukaan gaya yang diberikan, ada P ini tekanannya, ada F2 gaya yang dihasilkan, serta ada A2, yaitu luas permukaan yang dihasilkan. Berdasarkan gambar, persamaan Pascal dapat dituliskan yaitu P1 sama dengan P2. Karena rumus dari tekanan itu F per A, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. P1 ini yaitu tekanan yang masuk, sedangkan P2 yaitu tekanan yang keluar. Satuan dari tekanan yaitu Pascal. Kemudian F1 ini merupakan gaya yang diberikan, serta F2 gaya yang dihasilkan. Satuan dari gaya yaitu Newton. Lalu A1 merupakan luas permukaan yang diberikan, serta A2 merupakan luas permukaan yang dihasilkan. Satuannya yaitu meter persegi. Nah, selanjutnya, tanpa kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari kita itu telah mengaplikasikan dari hukum Pascal ini. Contohnya, hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat pada dongkrak, pada pompa yang sering kita gunakan, serta pada sistem hidrolik. Contoh, pada gambar, pengangkatan mobil hidrolik fluida di dalam sistem akan selalu memiliki volume sama. Telah dilihatkan dalam gambar ini merupakan contoh dari mobil yang diangkat dengan hidrolik fluida. Sehingga persamaan hukum Pascal sebagai perbandingan volume keluar dan masuk dari gambar tersebut didapatkan yaitu V1 sama dengan V2, yang mana rumus dari V ini yaitu A dikali H, sehingga A1 dikali H1 sama dengan A2 dikali H2. Untuk V1 merupakan volume yang terdorong masuk, sedangkan untuk V2 volume yang keluar. Kemudian untuk A1 luas penampang yang masuk, sedangkan A2 yaitu luas penampang yang keluar. Kemudian H1 ini ketinggian penampang yang masuk, sedangkan H2 ketinggian penampang yang keluar. Supaya lebih pahamnya lagi,
Berikut merupakan pembahasan tentang tekanan dalam fluida atau biasa dikenal dengan hukum Pascal. Terdapat pada soal halaman 418, poin 11 strip 3 pada buku Tipler. Soalnya yaitu, sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil masanya 1.500 kg. Sedangkan jari-jari poros dongkrak ini 8 cm dan jari-jari penghisapnya 1 cm. Yang ditanya, berapa besar gaya yang harus diberikan penghisap untuk menaikkan mobil tersebut? Untuk menjawab soal dari hukum Pascal ini, maka terlebih dahulu kita menuliskan apa saja yang diketahui dari soal. Yang diketahui tadi yaitu ada dongkrak dan penghisap. Di sini dongkrak dianggap sebagai simbol 1 dan penghisap sebagai simbol 2. Kemudian juga diketahui jari-jari dari dongkrak itu ada 8 cm, berarti R1 sama dengan 8 cm. Maka diameternya berarti 16 cm. Kemudian jari-jari dari penghisap tadi diketahui 1 cm, berarti R2 sama dengan 1 cm dan diameternya menjadi 2 cm. Dan yang diketahui juga yaitu massa dari mobil seberat 1.500 kg. Lalu yang ditanya yaitu gaya dari penghisap, yang mana gaya dari penghisap ini berarti F2. Nah, selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan tadi, persamaan dari hukum Pascal ini yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena nilai F1 tidak diketahui secara langsung, maka kita bisa mencarinya dengan cara mengalihkan massa dengan gravitasi. Berarti rumusnya menjadi massa dikali gravitasi per A1 yaitu luas penampang, berarti menjadi 1/4 pi dikali D1 kuadrat. Kemudian F2 per 1/4 pi kali D2 kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus. Di sini yang diketahui yaitu ada massa sebesar 1.500 dikali gravitasi, yang mana kita ketahui nilai gravitasi yaitu 9,8 per 1/4 pi dikali D1 kuadrat sama dengan F2 per 1/4 pi kali D2 kuadrat. Nah, untuk 1/4 pi karena sama bisa kita coret untuk mempermudah. Kemudian kita kalikan 1.500 dikali 9,8 yaitu 14.700 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Lalu kita masukkan nilai D. Nilai D diketahui dari sini, D1 dan D2 yaitu 14.700 per D1 nya sebesar 16, berarti 16 kuadrat sama dengan F2 per D2 sebesar 2, berarti 2 kuadrat. Lalu kita kali kuadrat menjadi 14.700 per 16 kuadrat yaitu sama dengan 256 sama dengan F2 kuadrat, 2 kuadrat yaitu 4. Lalu dikali silang 14.700 dikali 4 maka dapat 58.800. 256 dikali F2 berarti 256 F2. Kemudian kita pindah posisikan untuk mencari F2. 800 per 256 sama dengan F2, sehingga 58.800 dibagi 256 didapatkan yaitu 2,29 sama dengan F2, atau bisa dibulatkan menjadi 2,30 sama dengan F2. Maka berarti gaya untuk penghisap menaikkan mobil itu diperlukan sebesar 2,30 Newton. Baiklah, demikian pemaparan materi presentasi saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.